ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwanana rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan membaca kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, tulisan Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita masih di dalil wajibnya mengikuti Manhaj Salaf, di dalil yang nomor 31 halaman 111. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-nujumu amanatun lis-sama'. Bintang-bintang itu sebagai penjaganya langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama'a ma tu'adu. Dan apabila bintang-bintang itu hilang, maka akan datang apa yang telah dijanjikan kepada langit tersebut. Wa ana amanatun li ashabi. Sedangkan aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah penjaganya para sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan apabila aku telah pergi, yaitu meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan atas sahabatku. Wa ashabi amanatun li ummati. Sedangkan sahabatku adalah penjaganya umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Dan apabila sahabatku telah wafat, pergi, maka umat ini akan datang kepada mereka apa yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan yaitu tentang kabar gembira dan juga ancaman. Begitu pula kabar tentang fitnah-fitnah, musibah-musibah yang datang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini secara jelas bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjaganya umat ini setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari sejarah telah ditunjukkan bahwasanya selama ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang setelah mereka senantiasa mengambil ilmu dalam masalah akidah ataupun masalah ibadah kepada para sahabat. Mereka senantiasa mencari fatwa, mencari asarnya, sehingga dikenal dengan ahlul hadis wa ahlul asar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari sini diberikan faidah oleh Al-Ustadz hafizahullah ta'ala tentang 3 faidah dari Allah ciptakan bintang. Yang pertama untuk perhiasan langit, kemudian pelempar syaitan, dan pemberi petunjuk, petunjuk arah di kegelapan malam. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kata Allah dalam surat As-Saffat, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang-bintang. Begitu pula dalam surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh kami telah hiasi langit-langit itu dengan lentera-lentera bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar setan yang hendak mencuri kabar dari langit. Adapun tentang petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, wa 'alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menciptakan tanda-tanda sebagai petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang tersebut mereka, yaitu para manusia, dapat mengambil petunjuk, yaitu petunjuk arah, bukan petunjuk hidayah. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan surah Al-An'am Allah lebih tegas lagi, dan dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang itu untuk kalian, supaya kalian menjadikan bintang itu sebagai petunjuk di kegelapan malam, di darat ataupun di lautan. Dulu tidak ada kompas. Kemudian di ayat yang 32 Rasulullah SAW bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini akan senantiasa dibawa oleh orang-orang yang adil,
orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Itu dari kalangan para ulama. Yang tugas mereka adalah memberantas penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang hulu, orang-orang yang melampaui batas. Dan tugas mereka juga menolak pelaku kebatilan serta dari pentakwilan orang-orang yang bodoh. Jadi ini tugasnya para ulama. Senantiasa di generasi ini akan ada ulama yang melakukan 3 tugas mulia tersebut, yaitu membawa ilmu agama Islam ini untuk membantah orang-orang yang hulu di dalam penyimpangan memahami ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian membantah kebohongan orang-orang pelaku kebatilan, mengklaim bahwasanya mereka di atas kebenaran, bahwasanya ini begini dan begitu, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki yang sedemikian itu. Misalnya apa? Orang-orang yang mengatakan semua agama sama dari kalangan liberalisme, dan juga membantah tafsiran orang-orang bodoh. Misalnya orang-orang bodoh adalah orang-orang yang mengatakan jilbab itu ya hukumnya mubah, ya, tidak wajib di dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Ini adalah orang-orang bodoh, dan senantiasa alhamdulillah ada ulama yang membantah secara terang-terangan terhadap kebatilan-kebatilan dan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dan para sahabat otomatis adalah orang yang pertama kali yang disebut oleh Nabi SAW, karena ilmu ini setelah Rasulullah SAW sampaikan tidak mungkin ada generasi yang memperoleh ilmu tersebut melainkan generasi sebelumnya, dan generasi yang terbaik sebagaimana telah kita jelaskan adalah generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian dalil yang ke-33, Rasulullah SAW bersabda tatkala di haji wada, haji perpisahan, beliau mengatakan di 2 khutbah tanggal 9 yaitu di Arafah, dan beliau ulangi khutbah ini di tanggal 10 di Mina. Di antara khutbah beliau mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu diharamkan, dijaga oleh Allah atas diri-diri kalian. Tidak boleh saling mengambil, menumpahkan atau merusaknya. Kahurmati yaumikum hadza, seperti mulianya hari kalian ini, yaitu hari Arafah di bulan Dzulhijjah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian yang mulia ini, bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram. Fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini yaitu negeri Makkah. Kemudian beliau mengatakan liyuballighi syahidul ghaib, dan hendaknya yang hadir menyaksikan khutbah ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, akhir dari hadis ini itu adalah yang menjadi syahid. Jadi pokok dalil yang ke-33 wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Karena tidak mungkin kita mendengar khutbah ini melainkan dari orang-orang yang hadir tatkala beliau berkhutbah. Dan siapa yang hadir kalau bukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil ke-34, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Hadis ini adalah hadis yang awalnya terjadi ada percekcokan antara sahabat Muhajirin, antara Abdurrahman ibnu Auf dan Khalid ibn Walid, sama-sama dari Makkah. Hanya saja Abdurrahman bin Auf termasuk as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 6 Hijriah di kota Madinah. Perselisihan ini sehingga apa? Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf. Namanya orang lagi emosi, marah, kadang-kadang celaan, ya, menyakiti, kata-kata yang jelek keluar dari lisan seseorang. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka mendengar percecokan ini, mendengar umpatan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu terhadap Abdurrahman bin Auf, Rasulullah mengatakan ini. Bahkan beliau mengucapkannya secara umum, la tasubbu ashabi, janganlah kalian wahai sahabatku mencaci sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya,
lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban, seandainya salah seorang dari kalian para sahabat berinfak semisal gunung Uhud berupa emas, ma'adroka mudda ahadihim wala nasifah, niscaya infaknya kalian yang sebesar gunung Uhud itu tidak bisa menyamai satu mudnya, satu cakupan dua telapak tangan itu dari sedekahnya para sahabat yang as-sabiqin al-awwalin, wala nasifahu, dan bahkan bisa jadi tidak sampai setengahnya saja tidak bisa mengunggulinya. Ini sahabat dengan sahabat. Bagaimana dengan orang-orang yang bukan dari kalangan sahabat? Dan ada dua golongan sempalan kaum muslimin yang jatuh di dalam larangan hadis tersebut. Yang pertama adalah orang-orang Khawarij, orang-orang yang keluar dari jamaahnya Ali bin Abi Thalib, yang dahulunya mereka melakukan pemberontakan terhadap Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, hingga mereka membunuhnya, yaitu membunuh Utsman secara zalim. Semoga Allah meridhai Utsman ibnu Affan. Mereka menganggap bahwasanya Utsman ibnu Affan dengan tuduhan yang sangat banyak sekali. Bisa antum buka di kitab Al-Bidayah wa Nihayah, disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, banyak sekali tuduhan-tuduhan miring, ya, berita hoax terhadap Utsman ibnu Affan, ya, misalnya memukul para sahabat Ammar, kemudian memukul, ya, punggungnya Abdullah bin Mas'ud, merubah Al-Quran, ya, kemudian mengusir beberapa sahabat dari kota Madinah, kemudian menjadikan pegawai pemerintahan itu dari keluarga Umayyah saja, dan banyak sekali. Dan sehingga apa? Orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang tidak tahu akan ilmu dan kedudukan Utsman ikut memberontak bersama orang-orang yang dihusung oleh Abdullah bin Saba laknatullah alaihi. Nah, ketika semisal ini, ya, mereka berhasil, ya, membunuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mencintai takdir tersebut, mereka pun memilih Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selanjutnya. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh para sahabat dan kaum muslimin secara ijma. Hanya saja dari kalangan keluarganya Utsman, jadi Bani Umayyah, tidak menghendaki demikian, sampai apa? Ali bin Abi Thalib membawakan kepada keluarga Utsman, yaitu Bani Umayyah, orang-orang yang telah memenggal atau telah menumpahkan darahnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Sehingga terjadilah perselisihan antara jamaah kaum muslimin yang berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib dengan keluarganya Umayyah dan orang-orang yang berada di kekuasaannya Umayyah, yaitu di negeri Syam yang saat itu dikuasai oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Sehingga sampai terjadilah perang Siffin, ya, antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Tatkala terjadi arbitase, tahkim, saling berdamai antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah, muncullah orang-orang Khawarij ini menampakkan dirinya. Yaitu apa? Mereka menganggap orang-orang yang ridho dengan kejadian arbitase atau tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu semuanya murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Mereka menyangka Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berdalil, ya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Sehingga Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh orang-orang Khawarij, Muawiyah bin Abi Sufyan, bahkan dua hakim yaitu Amr ibn al-As dan Abu Musa al-Asy'ari, semuanya dikafirkan oleh Khawarij ini. Dan dikafirkan pula orang-orang yang ridho dengan kejadian tersebut, ya, sehingga mereka apa? Menyimpang secara bergerombol dan mereka kabur ke negeri Irak, ya, saat itu di daerah yang bernama Harura, sehingga mereka dikenal dengan Haruriyah. Nah, di antara mereka ada yang sempalan yang kedua, yaitu orang-orang Syiah. Yang saat itu Syiah tidak seperti Syiah
Imamiyah atau Ja'fariyah atau Isna Asyariyah. Mereka berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib hingga mereka melakukan kesyirikan di dalam masalah rububiyah. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada sahabat Abu Bakar dan Umar. Kemudian bahkan mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Rabb yang menciptakan mereka, sehingga Ali bin Abi Thalib sempat membakar mereka dan sebagiannya kabur. Nah, orang-orang Syiah ini kemudian mereka berkumpul dengan orang-orang Persia yang dendam dengan Umar bin Khattab, sehingga mereka pun mengkafirkan orang-orang selain dari Ahlul Bait. Sampai sekarang orang-orang Syiah, yaitu terutama Rafidhah, mereka mengkafirkan kaum muslimin selain orang-orang yang mengikuti mazhab mereka. Kemudian yang ke-35, Rasulullah SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepada Abdullah bin Abbas dan ajarkanlah ia tafsir Al-Qur'an. Sebelumnya Abdullah bin Abbas waktu itu masih kecil ya, masih anak-anak. Beliau senantiasa mendampingi Nabi SAW. Tatkala beliau hendak berwudu, maka beliau sering membawakan air sebagaimana Abu Hurairah. Maka melihat apa yang dilakukan oleh sepupunya beliau, yaitu Abdullah bin Abbas, anak paman beliau, maka beliau pun mendoakan kebaikan kepada Abdullah bin Abbas. Sehingga dalil ini dijadikan oleh penulis Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, bahwasanya hujjah yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Abbas terkait tentang manhaj itu adalah selagi tidak bertentangan, itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah yang wajib untuk diterima. Dan beliau membawakan setelah dalil ini kisah nantinya dialog antara Abdullah bin Abbas dengan orang-orang Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah serta orang-orang yang mengikuti arbitrase atau ridho terhadap kejadian tahkim tersebut. Nanti kita bahas insya Allah di tempatnya. Kemudian yang ke-36, hadis Hudzaifah ibnu Yaman, hadis yang paling jelas di dalam masalah mengikuti atau tamasuk bil kitab wa sunnah ala fahmis salaf. Kita baca hadis panjang ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dahulu manusia, orang-orang itu sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri ma khafata ayyudrikani. Sedangkan aku sering bertanya kepada beliau tentang kejelekan, khawatir kejelekan itu menimpaku. Maka diantara pertanyaanku adalah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Itu nonnya kurang panjang itu. Mestinya inna kunna fi jahiliyatin wa syar. Sesungguhnya kami dahulunya di masa jahiliyah dan keburukan, berada di masa kejahilian dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khairis syarr, apakah setelah kebaikan ini yaitu Islam engkau diutus ada keburukan? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan na'am, ya akan ada keburukan lagi setelah ini. Maka Hudzaifah bertanya lagi, hal ba'da dzalika syarrun min khair, apakah setelah keburukan tersebut ada kebaikan lagi? Beliau mengatakan na'am wa fihi dakhan, ya ada, tetapi ada apa? Ada penutupnya yang menutupi kebaikan tersebut, sehingga sebagian orang akan tersamarkan kebaikan tersebut. Maka Hudzaifah bertanya, wa madakhanuhu, apa penutupnya? Beliau mengatakan, menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi, yaitu kaum yang beragama selain dengan sunnahku, yang beragama Islam dengan sunnah, selain dengan sunnah beliau, dan mereka beragama dengan tanpa petunjuk yang aku diutus dengannya. Ta'rifun minhum wa tunkir. Engkau wahai Hudzaifah bisa mengenali mereka dan engkau pun akan mengingkarinya.
Maka mendengar itu Hudzaifah bertanya lagi, hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Apakah setelah kebaikan itu yang ada penutupnya, yaitu orang-orang yang bersunnah dengan sunnah selain beliau, itu ada kejelekan lagi? Maka beliau menjawab, na'am, ya, du'atun ala abwabi jahannam, yaitu di masa kejelekan itu ada para dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi seruan duat ila abwabi jahannam tadi, maka mereka akan menyeretnya ke neraka jahanam. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Maka Hudzaifah meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebutkan sifat mereka itu sehingga kita bisa berhati-hati dari duat yang menyeru kepada pintu neraka jahanam itu. Maka beliau mengatakan, na'am, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Duat yang menyeru kepada pintu neraka jahanam, kata Nabi SAW, itu adalah orang-orang yang berasal dari kulit kita, yaitu orang-orang Arab, dan berbicara dengan lisan kita, yaitu bahasa Arab. Nah, kalaulah orang Arab yang berbisa bahasa Arab tadi apa? Di antara mereka ada yang duat ila abwabi jahannam, maka orang-orang ajam, semisal yang ada di Indonesia ini apa? Lebih berbahaya juga, ya. Karena mereka ngaku-ngaku ya, ustadz, kiai, ya, syekh dan selanjutnya, tapi membuat apa? Syubhat di dalam agama ini, sangat berbahaya. Maka Hudzaifah tatkala mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, ya Rasulullah, fama taro in adrokani dzalik. Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan tatkala mendapati masa tersebut? Maka beliau mengatakan, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaknya kamu tetap bersama jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin resmi mereka. Itu para pemimpin yang sah, bukan pemimpin gadungan atau yang dibaiat secara sendiri. Kemudian beliau bertanya lagi, fa in lam takun lahum jama'atun wala imam. Bagaimana seandainya saat itu tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak memiliki pemimpin? Apa yang harus saya lakukan? Beliau mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullah. Maka tinggalkanlah semua firqah-firqah itu yang ada. Walau anta 'adda ala asli sajaratin hatta yudrika kal mautu wa anta 'ala dzalik. Kata Nabi SAW, tinggalkan golongan-golongan semuanya itu, meskipun kau harus menggigit akar pohon, sampai pun kematian mendatangi kamu, meskipun dalam keadaan semisal itu. Ini gambaran masa depannya kaum muslimin, bahwasanya setelah masa kemasan ada keburukan, setelah keburukan ada kemasan yang ada penutupnya, setelah itu ada keburukan orang-orang yang berpetunjuk dengan selain petunjuknya Nabi SAW, melakukan ajaran Islam tanpa sunnah Nabi SAW. Kemudian datang kebaikan lagi, kemudian datang keburukan, yaitu orang-orang yang menyeru manusia ke pintu neraka jahanam. Nas'alullah salama wal afiyah. Maka semakin jauh zaman suatu kaum dengan zamannya Nabi SAW, maka semakin jelek. Semakin jauh zamannya kaum dengan zamannya sahabat Nabi SAW, juga semakin jelek. Karena ada sahabat, berarti ada yang menjadikan keamanan negeri ini, yang kita bisa minta fatwa kepada mereka, dan mereka telah wafat. Maka kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh para ulama dari ucapan petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah yang berapa kali kita sampaikan, yaitu Rasulullah SAW pernah sholat subuh, kemudian beliau membalik, tidak zikir, dan ini hukumnya sunnah zikir, tapi beliau langsung apa? Memberikan mau'idhah. Di mau'idhah itu beliau seakan-akan mau'idhahnya adalah mau'idhah perpisahan. Maka para sahabat minta wasiat. Maka di antara wasiat beliau
disebutkan di sini oleh penulis hafizh ta'ala, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di ila halik. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran Islam yang putih bersih, malamnya sebagaimana siangnya, jelas hitam-hitam, putih-putih, tidak ada yang abu-abu. La yazighu anha ba'di ila halik, tidaklah menyimpang dari ajaran Islam yang putih bersih itu, melainkan dia akan binasa. Wa man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira, dan barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka akan melihat banyak sekali perselisihan di antara kaum muslimin. Maka tatkala terjadi sedemikian rupa, fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka wajib saat itu kalian berpegang teguh dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan, dan gigitlah petunjuk tersebut dengan gigi geraham kalian. Beliau menggunakan majas menunjukkan apa? Kalau seandainya tangan ini kita lelah untuk berpegang teguh dengan tali sunnah ini, maka kita bisa menggunakan gigi kita, meskipun gigi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita pakai untuk bertahan. Wa alaikum bitta'ah, dan wajib bagi kalian untuk mentaati pemimpin kalian. Wa in abdan habasyian, meskipun pemimpin kalian itu seorang budak dari negeri Habasyah. Padahal tidak mungkin ya seorang budak menjadi pemimpin, karena budak itu dimiliki, sedangkan bagaimana mungkin pemimpin bisa dimiliki tapi memerintahkan manusia. Ini Rasulullah SAW hendak memberikan gambaran terburuk tatkala seandainya pun ada budak yang jadi pemimpin, entah itu karena pemberontakan ya, atau melakukan keculasan ya, dengan misalnya demokrasi dan semisalnya, dengan penipuan ya, menggelapkan kotak suara dan seterusnya. Wajib, kata Nabi SAW, waalaikum bitta'ah, mentaati pemimpin yang sah tersebut meskipun dengan cara yang batil. Fa innamal mu'minu kal jamalil anif haitsu maqidan qada, dan bahwasanya seorang mukmin itu bagaikan onta yang jinak, apabila disuruh duduk maka dia duduk. Kenapa? Kalau seorang mukmin mengangkat senjata terhadap pemimpinnya, bisa jadi pemimpinnya akan membalas mengangkat senjata dan korban akan terjadi yang sangat banyak. Oleh karena itu Rasulullah memperingatkan kepada kita supaya tidak mengangkat senjata kepada para pemimpin kita, sehingga darah kita terjaga, darah manusia kaum muslim juga terjaga, sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Allah meskipun kita mendapatkan kedzaliman dari orang-orang yang berkuasa. Dan inilah nasihat para ulama tentang bagaimana sikapnya Ahlussunnah wal Jamaah tatkala dipimpin oleh orang muslim yang fajir, yang jahat. Kemudian jam berapa ini? 11.07, kurang 5 menit lah, atau 6 menit. Dalil yang ke-38, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW bersabda tentang Ta'ifah Mansurah, yaitu golongan yang senantiasa mendapatkan pertolongan. Beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah, senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang tetap di atas agamanya Allah, di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum, tidak memudaratkan orang-orang yang nampak di atas kebenaran tersebut atas orang-orang yang menyelisih mereka atau orang-orang yang mencaci maki mereka ya. Berarti orang-orang yang sedikit di antara umatnya Nabi Muhammad SAW ini di atas kebenaran tidak akan gentar meskipun dicaci maki, dicap radikal, ekstremis, wahabi dan seterusnya. Mereka akan tetap berada di atas kebenaran dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahiruna 'alan nas, sampai datang perkaranya Allah, yaitu kematian yang akan mengambil setiap nyawanya orang-orang yang beriman meskipun seberat dzarrah di hatinya.
wahum dhahirun 'alan nas, dan dalam keadaan itu mereka senantiasa apa? Nampak di atas kebenaran di kalangan kaum muslimin. Jadi sifat Taifah Mansurah, orang-orang yang mendapatkan pertolongan, adalah mereka tidak gentar dengan cacian maki musuh-musuh mereka. Mereka tidak akan mundur terhadap orang-orang yang menyelisih mereka. Bahkan mereka senantiasa menampakkan agama Islam sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dalil yang ke-39 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan tentang keterasingan Islam. Badal Islamu ghoriban, Islam ini awalnya dalam keadaan asing, wa sayaudu kama bada'a ghoriban, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya Islam tersebut. Fatubalil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing dengan ajaran agama Islam ini. Bukan asing karena nyeleneh, karena Islam datang dibawa oleh Nabi SAW tatkala umat manusia terbiasa dengan kesyirikan. Mereka menganggap kesyirikan adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi diutus membawa ajaran tauhid, mereka menyangkal ini adalah ajaran baru, sehingga Nabi SAW terasingkan di antara orang-orang yang menyembah berhala. Tatkala manusia jahiliyah biasa membunuh anak-anak perempuan mereka enggan menikah melainkan setelah mendapatkan keturunan dari orang-orang yang diinginkan. Maka Nabi SAW datang dengan membawa syariat larangan berzina dan perintah untuk menikah, dan asinglah Nabi SAW di antara orang-orang yang doyan berzina. Nasallallahu salam wal afiyah, dan seterusnya. Maka inilah gambaran Islam di awalnya, dan akan kembali semisal itu di akhirnya. Ya. Maka kata Nabi SAW, sebaik-baik orang saat itu, ya, di awal ataupun di akhir, adalah orang-orang yang terasing dengan ajaran agama Islam di antara manusia-manusia tersebut. Dan dibuktikan di riwayat yang lain, Nabi SAW ditanya, manil ghuraba, siapakah orang-orang yang terasing yang beruntung tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, unasun solihuna fi unasin su'in kasirin man ya'sihim aksar mimman yuti'uhum. Orang-orang yang ghuraba, orang yang terasing dengan keislamannya, yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang soleh yang berada di tengah-tengah orang-orang yang jelek yang sangat banyak, yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Dan dalam riwayat yang lain, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang ghuraba itu adalah orang-orang yang membuat perbaikan supaya manusia kembali kepada ajaran Islam yang sebagaimana yang dahulu, yaitu melakukan tajdid. Ya. Tatkala manusia mulai rusak dengan akidahnya, dengan ibadahnya, ataupun dengan akhlaknya. Ini dalil yang jelas bahwasanya semakin seorang menjauh dari atau jauh dari zamannya keislamannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka mereka akan mendapatkan sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam ini di tengah-tengah orang-orang jahiliyah. Maka wajib bagi kita untuk bersabar, istiqomah meskipun berat, karena harapan kita semua adalah keberuntungan yang Allah berikan. Sedangkan Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Kemudian Allah menyebutkan 4 golongan yang mendapat keberuntungan, dan diantara itu Nabi SAW menyebutkan ghuraba inilah orang-orang yang beruntung, yaitu apa? Orang-orang yang beriman, melakukan perbaikan tatkala manusia itu jelek. Kemudian hadis yang ke-40 tentang keutamaan para sahabat tatkala terjadinya perang atau terjadinya gesekan antara orang-orang yang beriman dan orang kufar. Kita baca, ya'ti ala nasi zamanun yub'asu minhumul ba'su fayaquluna unduru hal tajiduna fikum ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang kepada manusia suatu zaman, suatu masa, di masa tersebut akan ada pasukan yang akan dikirim untuk berperang.
Maka orang-orang berkata, cobalah lihat apakah di antara mereka, yaitu pasukan tersebut, ada seorang dari sahabat Nabi SAW. Maka fayujadur rajulu fayuftahu lahum bihi. Maka ada ternyata salah seorang di antara mereka sahabat. Kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemenangan bersama adanya para sahabat. Summa yub'atsul ba'susani fayaquluna hal fihim man ra'a ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang kedua setelah mereka mengutus pasukan lagi untuk berperang. Ini menunjukkan apa? Perang itu senantiasa akan ada antara hak dan al-batil, antara tauhid dengan syirik, akan selalu ada. Maka mereka bertanya, lihatlah apakah di antara pasukan itu ada yang pernah melihat sahabat Nabi SAW yang kita kenal dengan tabi'in. Maka ada, fayuftahu lahum bihi. Maka Allah pun memberikan kemenangan kepada mereka sebab ada orang yang pernah melihat sahabat Nabi SAW. Tsumma yub'atsul ba'sus salis fayuqalu unduru hal tarawna fihi man ra'a ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian utusan yang ketiga, generasi yang ketiga setelah generasi yang kedua melakukan peperangan. Kemudian mereka mengatakan, lihatlah apakah kalian melihat di antara mereka itu orang yang pernah melihat orang dari kalangan tabi'in yang melihat para sahabat Nabi SAW. Kemudian ternyata benar, sehingga Allah pun berikan kemenangan dan seterusnya. Ini dalil yang tegas bahwasanya di sini bukan sekedar hanya melihat, tentunya apa? Mengambil agama, ilmu, manhaj dari orang-orang yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau hanya sekedar melihat, tentunya apa? Orang-orang kufar pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak mungkin Allah menolong musuh-musuhnya. Musuh-musuh orang yang beriman, musuh-musuhnya Rasul SAW dan para sahabatnya. Dan juga begitu orang-orang yang melihat muridnya para sahabat, bukan sekedar apa melihat. Karena di sana juga ada orang-orang munafikin, orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, ya, kemudian Qadariyah dan seterusnya. Jadi yang dimaksud di sini melihat tidak hanya melihat, tapi apa? Mengambil agama dan manhaj dari orang-orang yang baik sebelum generasi mereka. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, yang dapat kita pelajari bersama dari kitab yang berbarokah ini, insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat, hidayah kepada kita hingga kita meninggalkan dunia yang penuh dengan cobaan dan onak ini. Ada yang ditanyakan dari apa yang kami sampaikan? Nggak ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Semoga Allah SWT memberkahi kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.